Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu Guru, Ibu Asma Mariatul Kiptia, yang selalu akan menyajikan materi-materi pembelajaran kelas 5 sekolah dasar. Kali ini kita masuk ke tema yang keempat, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran 1 sampai dengan 3. Perhatikan baik-baik ya. Anak-anak, yang pertama akan kita pelajari adalah bagaimana cara membuat pantun. Nah, berikut langkah-langkah membuat pantun. Yang pertama, menentukan topik atau tema pantun. Kedua, memilih jenis pantun yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga, menuliskan isi pantun terlebih dahulu, baris ketiga dan keempat. Ingat ya, isinya terlebih dahulu. Contohnya adalah kakak tertawa terpingkal-pingkal melihat adik bajunya terbalik. Nah, baru kemudian kita membuat sampirannya. Nah, jalan-jalan memakai sandal berbekal roti dan keripik. Anak-anak, ini adalah salah satu contoh dari pantun jenaka ya. Nah, kemudian baru yang kelima adalah menggabungkan antara sampiran dan isi. Jalan-jalan memakai sandal berbekal roti dan keripik. Kakak tertawa terpingkal-pingkal melihat adik bajunya terbalik. Berikutnya, gangguan sistem peredaran darah manusia. Nah, apa saja gangguan sistem peredaran darah manusia itu? Yang pertama adalah anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan sel darah merah atau kekurangan zat besi. Kemudian yang kedua adalah leukemia atau kanker darah, penyakit akibat produksi sel darah putih yang berlebihan. Ini dia contoh gambar anak yang mengalami leukemia atau kanker darah. Berikutnya yang ketiga adalah hemofilia, merupakan gangguan pembekuan darah berupa darah sukar membeku. Kemudian yang keempat adalah hipertensi, merupakan penyakit yang disebabkan naiknya tekanan darah. Kelima, hipotensi, gangguan berupa penurunan tekanan darah. Jadi itu kebalikannya ya, hipertensi dan hipotensi. Kemudian yang keenam adalah ambeien, merupakan pelebaran pembuluh darah pada anus. Kemudian yang ketujuh, arteriosklerosis, merupakan penyakit akibat kolesterol sehingga pembuluh darah mengeras. Kemudian yang kedelapan, stroke, merupakan pecahnya pembuluh darah di otak. Kemudian 9, jantung koroner, merupakan gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan kolesterol pada arteri koronaria. Contoh gambarnya. Kemudian yang ke-10, talasemia, merupakan gangguan yang disebabkan karena bentuk sel darah merah yang tidak beraturan. Kemudian yang ke-11 adalah varises, merupakan pelebaran pembuluh vena akibat penumpukan darah. Ini dia gambar dari varises. Berikutnya adalah bagian-bagian darah. Apa saja bagian darah? Darah sendiri itu terdiri atas dua komponen ya anak-anak, yaitu di bagian padat dan juga ada bagian cairnya nanti. Nah, bagian padat atau disebut sebagai sel darah itu memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Fungsinya mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Warna merah itu karena adanya hemoglobin atau Hb. Sel darah merah dibentuk di dalam sumsum tulang belakang. Berikutnya yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit. Berfungsi melawan kuman dan membentuk sistem kekebalan tubuh atau antibodi. Ketiga, keping darah atau trombosit, membantu pembekuan darah dan penyembuhan luka. Kemudian yang kedua, bagian cairnya itu adalah plasma darah. Jadi tadi bagian padatnya adalah sel darah, bagian cairnya adalah plasma darah. Merupakan tempat terlarutnya sari-sari makanan seperti gula, garam, zat gizi seperti vitamin, protein, dan lemak. Kalian bisa lihat ya gambarnya di sebelah kanan. Jadi jumlah yang paling besar itu adalah bagian cairnya, yaitu plasma darah. Kemudian diikuti oleh sel darah merah dan baru sel darah putih serta keping darah atau trombosit. Bentuk-bentuknya juga terlihat ya anak-anak. Berikutnya kita akan membahas tentang fungsi darah. Darah itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah alat pengangkut oksigen sari-sari makanan dan zat sisa metabolisme. 2, alat pertahanan tubuh dari penyakit dan infeksi. 3, alat mengatur suhu tubuh dan keseimbangan asam basa. Serta yang keempat, alat untuk pembekuan darah.
Nah, ini Bu Asna akan sedikit mengingatkan tentang bagian dari organ peredaran darah kita, yaitu jantung ya anak-anak. Ingat bahwa jantung itu memiliki fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri yang ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan kita. Nah, kemudian jantung tersusun atas otot-otot yang kuat disebut miokardium dan memiliki selaput pembungkus yang disebut sebagai perikardium. Kemudian pembatas ruang jantung disebut endokardium. Kemudian jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri. Serambi bisa disebut juga sebagai atrium. Kemudian bilik kiri dan bilik kanan. Bilik bisa disebut sebagai ventricle. Kemudian bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh katup jantung. Berikutnya, tekanan jantung saat relaksasi disebut sebagai tekanan diastol atau tekanan darah rendah. Sedangkan tekanan jantung saat berkontraksi disebut sistol, merupakan tekanan darah tertinggi. Anak-anak, tekanan darah dapat diukur dengan sebuah alat yang disebut sebagai tensimeter. Berikutnya, pembuluh darah. Kemarin kita juga sudah membahasnya. Bu Asna hanya akan mengingatkan saja bahwa pembuluh darah manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, pembuluh nadi arteri, yaitu pembawa darah keluar jantung. Yang kedua, pembuluh balik atau vena, membawa darah menuju jantung. Terakhir, pembuluh kapiler, percabangan paling kecil dan tipis yang menghubungkan arteri dengan vena. Kalian bisa lihat ya, di sebelah kanan itu yang kecil itu adalah pembuluh kapiler. Berikutnya kita akan membahas SPDP tentang properti tari daerah. Nah, ini ada beberapa tarian ya anak-anak. Tari Cakalele itu dari Maluku. Properti tarinya adalah lenso, parang, dan tameng salawaku. Tari piring jelas ya, Sumatera Barat menggunakan properti berupa piring. Tari kipas Pakarena merupakan tarian asal Sulawesi Selatan menggunakan properti tari. Tari baksa kembang Kalimantan Selatan menggunakan properti rangkaian bunga. Tari pendek dari Bali menggunakan properti berupa bokor. Tari topeng Cirebon dari Jawa Barat menggunakan topeng. Tari perang Papua asal Papua tentu saja menggunakan properti berupa tombak, perisai, dan cambuk. Tari legong itu dari Bali menggunakan properti berupa kipas. Tari baris dari Bali menggunakan tombak. Tari gandrung dari Jawa Timur menggunakan selendang. Dan tari gambyong dari Jawa Tengah menggunakan selendang juga. Anak-anak, ini dia beberapa gambar tarian beserta dengan propertinya. Ini tari gandrung tadi ya, menggunakan selendang, asalnya dari Banyuwangi, Jawa Timur. Kemudian tari gambyong juga menggunakan selendang dari Jawa Tengah. Tari baris dari Bali menggunakan tombak. Dan tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan menggunakan tarian bunga. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.